Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Salmia dengan NIM 202402010224 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, video kali ini saya buat semata-mata untuk memenuhi mata kuliah pemikiran Islam. Untuk mengetahui materi apa yang akan saya bahas, yuk nonton terus video ini. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan tasawuf. Yang pertama, latar belakang munculnya tasawuf. Tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wal, yaitu merujuk pada pakaian sederhana yang dikenakan para zahid atau orang-orang yang menjauhi dunia di awal Islam. Namun, ada juga yang menghubungkannya dengan kata saf yang berarti barisan terdepan dalam sholat, atau ahli as-sufah yang berarti para sahabat yang tinggal di teras-teras Masjid Nabawi yang hidup asketis. Kemudian tasawuf adalah bagian dari ajaran Islam yang menekankan pada penyucian hati, kedekatan spiritual kepada Allah, dan meninggalkan hawa nafsu. Yang kedua, periode awal, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu pada abad ke-1 Hijriah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, tasawuf belum dikenal sebagai istilah atau ilmu, tapi nilai-nilainya telah hidup secara nyata, yaitu kesederhanaan, keikhlasan, ketundukan total kepada Allah, dan kehidupan spiritual yang dalam. Para sahabat seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi adalah contoh kehidupan yang syarat nilai tasawuf. Para sahabat hidup dalam kedekatan langsung dengan wahyu dan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga hati mereka terjaga dari dunia. Mereka hidup dengan hati yang lembut dan jiwa yang penuh keimanan. Kemudian yang ketiga, periode zuhud, yaitu pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in pada abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan berkembangnya kekuasaan Islam, mulai banyak umat Islam yang terlena oleh kekayaan, kekuasaan, dan dunia. Disinilah muncul gerakan zuhud, yaitu hidup sederhana dan meninggalkan kesenangan dunia yang menjadi cikal bakal tasawuf. Tokoh yang terkenal di masa ini adalah Hasan Al-Basri yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia sering mengingatkan manusia agar tidak tertipu oleh dunia dan fokus pada akhirat. Suatu hari, Hasan Al-Basri ditanya oleh seseorang. Orang itu bertanya, "Wahai imam, kenapa Anda tidak menikah?" Hasan Al-Basri pun menjawab, "Karena aku sedang pacaran dengan akhirat." Dan orang itu pun kembali bertanya, "Tapi akhirat kan tidak bisa masak, imam?" Hasan Al-Basri pun menjawab, "Iya, memang tidak bisa masak, tapi dia bisa menyiapkan syurga untuk kita." Yang keempat, periode klasik, yaitu pembentukan ilmu tasawuf pada abad ketiga sampai abad kelima Hijriah. Pada masa ini, tasawuf berkembang dari praktik spiritual menjadi ilmu yang tersusun secara sistematis. Tokoh-tokoh besar mulai menulis kitab dan mengembangkan konsep-konsep penting dalam tasawuf, seperti yang pertama, maqamat atau tahapan spiritual, yaitu tobat, sabar, syukur, dan sebagainya. Yang kedua, ahwal, yaitu kondisi ruhani, atau yaitu takut, cinta, harap, rindu kepada Allah. Yang ketiga, fana, yaitu lembur dalam Tuhan, dan baka, kekal dalam ridhanya. Tokoh-tokoh penting seperti yang pertama, Zunnun al-Misri, yaitu penggagas istilah ma'rifat. Yang kedua, Bishr al-Hafi, yaitu hidup zuhud ekstrim. Yang ketiga, Al-Junaid al-Baghdadi, yang mengajar tasawuf moderat dan seimbang. Mereka membawa tasawuf dari sekadar perilaku pribadi menjadi mazhab spiritual
yang bisa dipelajari dan diajarkan. Kemudian yang kelima, masa keemasan tasawuf, yaitu pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Hijriah. Inilah masa di mana tasawuf mengalami kejayaan. Tokoh paling berpengaruh di masa ini adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali 505 Hijriah, yang dikenal sebagai pembaharu Islam dan ahli berbagai ilmu. Ia awalnya ahli fikih dan filsafat, namun kemudian mengalami krisis spiritual yang menemukan ketenangan dalam tasawuf. Karya terkenalnya yaitu Ihya Ulumuddin adalah salah satu kitab tasawuf terpenting sepanjang sejarah. Ia menegaskan bahwa tanpa hati yang bersih, ilmu dan ibadah menjadi hampa. Ia pernah berkata, orang yang tidak memiliki ilmu tasawuf tidak bisa menyucikan hati dan ilmunya bisa membinasakannya. Kemudian yang keenam, masa tarekat dan penyebaran global, yaitu pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Hijriah. Pada fase ini, tasawuf berkembang dalam bentuk tarekat atau jalan spiritual, yaitu kelompok-kelompok sufi dengan silsilah guru dan murid yang mengajarkan zikir, wirid, dan amalan tertentu. Tarekat-tarekat besar muncul seperti yang pertama, Qadiriyah oleh Abdul Qadir dan Jailani, yang kedua, Naqsyabandiyah, yang ketiga, Syadziliyah, yang keempat, Syatariyah, dan lainnya. Tarekat ini ialah yang membantu menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia dengan pendekatan cinta, perdamaian, dan akhlak mulia. Di Nusantara, tasawuf sangat berperan dalam proses Islamisasi. Wali Songo menggunakan pendekatan tasawuf dalam berdakwah melalui seni, budaya, dan akhlak lembut. Ada sebuah cerita singkat tentang Wali Songo, yaitu seorang murid bertanya kepada Sunan Bonang. Sang murid pun bertanya, "Guru, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah?" Dan Sunan Bonang pun menjawab, "Bersihkan hatimu, jangan terlalu cinta dunia." Sang murid pun bertanya kembali, "Berarti saya harus hapus semua aplikasi belanja online?" Sunan Bonang pun menjawab, "Kalau itu membuatmu lupa zikir, sebaiknya uninstall lalu install istighfar." Kemudian yang ketujuh, masa modern, yaitu pada abad ke-14 Hijriah sampai sekarang ini. Di zaman modern, tasawuf tetap eksis dan justru menjadi solusi di tengah kekeringan spiritual. Banyak tokoh seperti yang pertama, Syekh Ahmad Tijani, yaitu tarekat Tijaniyah. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari, yaitu pendiri ormas besar yang juga punya kedalaman ruhani. Yang ketiga, Gus Dur, Gus Mus, Habib Lutfi bin Yahya, dan lainnya. Mereka mengajarkan bahwa tasawuf bukan sekedar wirid, tetapi cara hidup yang penuh kasih sayang, toleransi, dan kedamaian. Kemudian kesimpulan dari materi ini, yaitu tasawuf adalah dimensi rohani dalam Islam yang telah berkembang dari praktik pribadi Nabi dan sahabat sehingga menjadi ilmu spiritual yang mendalam dan kaya warisan. Di zaman penuh kebisingan dunia, tasawuf mengajak kita untuk menengok ke dalam hati, menemukan Tuhan, dan menumbuhkan cinta yang mengendalikan nafsu. Dan ingat, kalau kamu masih sering baper karena dunia, berarti belum fana. Dan kalau kamu sudah bisa senyum, waktu saldo tinggal 5.000, mungkin kamu sufi sejati. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya ini hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.